Halo teman-teman PSView, apa kabarnya? Selalu saya berharap kalian dalam kondisi sehat. Melanjutkan video saya yang sebelumnya mengenai fitur-fitur yang tersedia pada ATEM software, khususnya pada versi 9.5 ya. Seperti pada video sebelumnya ada fitur SRT yang sebelumnya tidak tersedia. Nah, fitur SRT ini saya mau gunakan untuk mengirim kepada Vmix ya. Bagaimana mengirim gambar dari ATEM switcher ke Vmix menggunakan SRT. Nah, ini yang menariknya. Mungkin teman-teman menggunakan ATEM switcher ini outputnya banyak ya, terkendala dengan output karena kan outputnya hanya ada dua ya, HDMI out ataupun Type C ya. Fiturnya hanya itu yang kita tahu, dan biasanya HDMI out itu untuk multiview, lalu Type C-nya ya untuk dihubungkan ke komputer, seperti skema berikut nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini HDMI ATEM switcher itu kan hanya ada Type C dan HDMI out ya. Keempat kamera ini ya, kita bicaranya ATEM Mini Pro ya. Keempat kamera ini terhubung ke ATEM switcher ATEM Mini Pro ini dengan kabel HDMI ya, ke sini 1, 2, 3, 4 ke sini. Lalu biasanya HDMI out ini digunakan untuk multiview. Nah, bagaimana kalau teman-teman misalkan mau kirim ke Resolume dan ke Vmix? Nah, ke Resolume teman-teman bisa menggunakan kabel Type-C-nya. Ya, kabel Type-C-nya dihubungkan ke Resolume. Lalu nanti dari Resolume ditampilkan nih, entah ke proyektor, entah ke LED. Nah, untuk ke Vmix atau OBS gimana? Nah, ada solusi menarik, yaitu menggunakan kabel Ethernet atau kabel LAN. Jadi kita menangkapnya menggunakan protokol SRT. Ya, jadi teman-teman bisa input nih ke Vmix ini nih menggunakan SRT, dan ataupun teman-teman punya skemanya seperti ini. Ya, output HDMI-nya ya masih tetap nih untuk multiview. Tapi teman-teman menghubungkan SSD-nya Type C, dicolok langsung nih ke Type C USB out ini untuk record. Ya, jadi teman-teman mau nge-record kamera ya. Memang untuk ATEM Mini Pro ini tidak bisa record multicam ya. Yang bisa record multicam itu kan ATEM Mini Pro ISO. Dia bisa record multicam. Tapi misalkan teman-teman mau record tetap dari USB Type-C-nya untuk mendapatkan clean fit ya, hanya kamera program tok. Lalu teman-teman mau kirim juga nih ke Vmix atau ke OBS ya. Solusinya menggunakan SRT ya, koneksi kabel LAN. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan pada saat menggunakan SRT ini, pastikan seperti NDI ya. Kita masih bicara koneksinya kabel LAN ya, Local Area Network LAN. Pastikan ATEM Mini Pro terhubung ke Ethernet dan terhubung pada jaringan yang sama, memiliki segmen yang sama dengan komputer OBS atau Vmix ya. Kali ini saya menggunakan Vmix nih. Saya coba kasih contohnya dulu ya, penjelasannya. Pertama-tama pastikan kabelan teman-teman sudah terhubung ke ATEM, lalu teman-teman buka ATEM setup ya. Kalau teman-teman sudah buka ATEM setup ya, ini terlihat nih ada gambar jaringan atau network begini. Ini menandakan kabelannya terhubung, baru terhubung. Yang ini menandakan kabel Type-C-nya juga terhubung pada komputer teman-teman. Ya. Nah, teman-teman harus buka dulu nih. Klik. Nah, pastikan teman-teman sudah memberikan IP
sesuai jaringan teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan IP statik ya, atau kalau teman-teman bingung takutnya nggak connect, oke, kita coba DHCP. Karena kalau DHCP si ATEM harusnya mendapatkan IP dari router teman-teman, menandakan memang tidak hanya kabelan terhubung tapi terkoneksi si ATEM Mini Pro. Kita coba save, kita buka lagi. Dapat ya, ini IP DHCP-nya. IP yang diperoleh untuk ATEM Mini Pro yang diberikan oleh router teman-teman. Berarti tidak hanya kabelan yang terhubung, tapi juga benar-benar terkoneksi ATEM dengan router teman-teman. Oke, sampai sini sudah. Baru kita buka ATEM software-nya. Ini ATEM software-nya. Ini saya minimize. Lalu saya manggil vMix. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan, ATEM ini yang akan mengirim, ya, ATEM ini yang akan mengirim sinyal melalui jaringan. vMix menangkap atau menerima sinyal melalui jaringan, ya. Kalau teman-teman masuk ke add input, stream SRT, stream type, ini ada caller, ada listener. Yang akan kita gunakan ada listener karena sikapnya mendengar, ya. Nah, teman-teman harus ingat dulu, teman-teman harus tahu IP vMix atau OBS teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman bisa start command prompt, lalu ketik ipconfig. Di sini ya, Ethernet ini nih adapter tertera nih, IP-nya 192.168.224.196. Ini kita catat dulu ya di notepad. Ya, IP si OBS, IP si vMix, IP si penangkap. Ya. Sudah. Ini kita tutup. Lalu pada vMix kita klik, kita pilih SRT listener, ya. Kita catat nih portnya 5000. Kita catat portnya 5000, ya. Ini IP vMix. Ini port SRT. Udah. Teman-teman juga harus memilih keylength-nya. Saya pilih 16. Ya. Latensinya ini mempengaruhi pada delay nantinya. Saya akan memilih 1, ya. Karena kalau pilih 0 nggak bisa nih nanti. Saya pilih 0. Oke, nggak bisa dia. Ya. Kita pilih paling minim 1. Sudah. Passphrase ini password. Kalau teman-teman mau menggunakan password boleh. Jadi sinyal yang dikirimkan oleh ATEM baru bisa ditangkap kalau tahu passwordnya. Kalau tidak mau menggunakan password boleh. Oke, latensi 0, keylength-nya 16 ya. Kita catat lagi. Keylength 16. Oke, sampai sini kita klik OK. Sudah siap menerima ya si vMix ya. Tinggal kita ke ATEM. Kita masuk ke ATEM. Pada bagian output stream, teman-teman klik pilih custom.
Nah, servernya ini teman-teman harus tulis. Tulisnya apa? Tulisnya srt.2/ lalu IPC listener atau IPC OBS 192.168.224.196 lalu titik 2 portnya 5000. Oke, kalau udah ini kita copy, kita paste. Key-nya tadi key-nya berapa? 16 ya. Keylength-nya 16. Maka kita input 16. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita tinggal on air. Kalau kita on air, nah ketangkap ya sinyalnya ya. Nah, saya juga akan menginput ATEM dari USB. Add input, kamera, Blackmagic, non, oke. Ya, terlihat ya warnanya yang SRT yang melalui LAN ini sedikit gelap ya ketimbang Blackmagic. Nah, bagaimana dengan selisihnya antara menggunakan USB dan kabel LAN? Kita akan uji coba. Teman-teman boleh perhatikan, saya akan tampil di kamera. Teman-teman bisa melakukan perbandingan ya. Bagaimana delay antara USB Type-C dan SRT. Oke, tadi itu kan menggunakan vMix. Gimana kalau menggunakan OBS? Kita coba. Ya. Kita coba panggil OBS-nya. OBS. Nah, untuk OBS, kita klik plus media source. Kita pilihnya media source. Ini namanya SRT Cam, misalkan ya. Oke. Kalau sudah, ini lokalnya kita hilangkan. Network bufferingnya kita bikin 0. Inputnya, nah inputnya seperti ini ya, karena IP vMix dan OBS sama, karena saya di komputer yang sama. Ini saya copy, saya taruh di sini. Nggak selesai dari sampai situ aja. Khusus OBS, kalau teman-teman klik di OBS, kalau di OBS ada perlu tambahannya nih. Tambahannya apa? Tambahannya seperti ini. Kita coba masukkan ya. Ini kita copy. Kita taruh di sini. Oke. SRT IP-nya 192.168.24.96. Portnya masih sama. Ya. Nah, modenya kita harus tulis nih, caller atau listener plus timeout-nya. Ini kita copy. Kita taruh di sini. Dah, formatnya apa? Formatnya MPEG-TS. Ya. Formatnya MPEG-TS. Ini kita bikin satu ya, sama seperti kalau di vMix kita bikin satu. Ini kita centang, lalu kita klik OK. Kita cut. Tampil ya teman-teman ya. Tampil seperti itu. Saya coba input kamera, oke. Saya pilih Blackmagic.
Custom saya pakainya 60. Oh, enggak ada. Kalau di Vmix saya pakai 60. Oke, kita ikutin maunya. Ikutin dari OBS-nya. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah inputnya sudah tampil nih. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur SRT untuk menggunakannya sebagai input pada Vmix atau OBS teman-teman. Ya. Jadi ada alternatif pilihan output yang teman-teman bisa gunakan. Kalau teman-teman menggunakan HDMI outnya sebagai multi-view, Type-C-nya untuk ke Resolume ataupun untuk record, lalu teman-teman mau streaming nih menggunakan Vmix atau OBS, ada alternatif lain yaitu menggunakan koneksi SRT. Seperti itu teman-teman penjelasan saya, semoga bisa dimengerti. Jangan lupa di like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga bisa membantu atau menambah informasi untuk teman-teman lainnya. Itu aja dari saya. Sehat selalu. Sampai jumpa.